Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Fajmutia Barokah Putri dengan NIM 8575222376. Izin mempresentasikan hasil dari PPK saya yang akan dijadikan jurnal ilmiah. Dengan izin share. Baik, di sini judul dari jurnal saya yaitu meningkatkan kemampuan bahasa melalui kegiatan bermain peran, tema keseharian di rumah di Kober IPS Kota Ayun tahun 2024. Latar belakang, berangkat dari kenyataan bahwa kemampuan bahasa merupakan salah satu aspek yang penting untuk tumbuh kembang anak. Namun, faktanya, anak-anak di Kober Kota Ayun masih belum menunjukkan kemampuan bahasa yang cukup, terutama kemampuan menyimak dan mengungkapkan kembali isi cerita. Atas dasar itulah, saya merasa perlunya untuk menemukan solusi. Saya berusaha untuk mencari metode apa yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kemudian, saya ingin menggunakan metode yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Karena pada sejatinya dalam memberikan pembelajaran kepada anak harus bersifat menyenangkan dan berpusat pada anak. Kemudian, disebabkan saya melakukan praktik di Kober, maka peserta didik yang menjadi subjek penelitian saya itu berusia sekitaran 3-4 tahun. Oleh karena itu saya mengambil tema mengambil metode bermain peran dikarenakan bermain peran merupakan metode yang menyenangkan, mengajak anak untuk bermain, kemudian memberi kebebasan anak dalam menentukan skenario, dalam menentukan ide cerita, dalam menentukan perannya masing-masing, sehingga kegiatan tersebut menitik beratkan kepada keputusan anak. Namun di sana tetap saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan menjaga alur kegiatan supaya mencapai tujuan dari pembelajaran yang saya tentukan. Di sini saya menampilkan rancangan untuk tindakan yang disediakan atau diselenggarakan selama 2 siklus. Di setiap siklusnya terdapat 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, pada kegiatan pembukaan saya memperdengarkan kepada peserta didik lagu Main Gadget. Di sini saya mengambil lagu Main Gadget karena tema yang diambil adalah tema keseharian di rumah. Kenapa yang diambil tema keseharian di rumah? Karena tema keseharian di rumah itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat dekat dan biasa memang anak lakukan di rumah begitu. Gadget diambil karena tidak bisa dipungkiri untuk anak-anak zaman sekarang itu sangat dekat dan erat dengan gadget. Dimanapun bahkan dari ia masih sangat kecil pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Nah, pada kegiatan intinya di bermain peran, saya memberikan skenario tentang kegiatan mainku ketika di rumah. Jadi bahwa sebenarnya kan main di rumah itu tidak selalu tentang gadget, ada permainan-permainan lain yang bisa dilakukan oleh anak dan tetap menyenangkan. Di kegiatan penutupan dilakukan review karena saya akan menggali gitu, kemampuan anak dalam mengungkapkan kembali apa yang ia dengar, apa yang ia lakukan selama kegiatan berlangsung. Kemudian pada pertemuan kedua, di kegiatan pembukaan akan menonton tayangan akibat bermain HP terlalu banyak. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya dikenalkan tentang gadget, maka di sini akan dikenalkan apa sih bahayanya dari gadget itu sendiri. Kemudian
pada kegiatan inti, saya memberikan skenario tentang kegiatan mainku ketika di rumah. Itu masih sama seperti kegiatan di hari sebelumnya, karena itu masih berkesinambungan. Pada kegiatan penutup, saya melakukan review kembali kepada anak tadi saya. Kemudian pada pertemuan ketiga, di kegiatan pembukaan, mendengarkan cerita dengan media boneka tentang bermain HP dengan baik. Jadi di sini saya membuat perubahan media yang tadi menonton tayangan menjadi bercerita menggunakan media boneka. Dan di sini temanya tentang bermain HP dengan baik. Setelah mengenal gadget, setelah mengenal apa dampaknya dari gadget, di sini anak diperkenalkan tentang bagaimana sih aturan yang baik dalam bermain gadget. Kemudian pada kegiatan intinya, skenario yang saya berikan yaitu menjadi YouTuber. Jadi anak dipersilahkan untuk memilih sendiri dan mengungkapkan apa sih yang biasa mereka tonton, yang biasa mereka lihat, yang bisa mereka lakukan ketika bermain gadget. Nah, di sana baru anak bisa memilih perannya, hendak menjadi apa, apakah menjadi seorang pemain game, atau ingin masak-masak, atau kalau perempuan dandan, beauty vlogger, dan sebagainya. Pada kegiatan penutup, saya lakukan review kembali terkait kegiatan hari ini. Memasuki siklus kedua, yaitu pada pertemuan keempat, saya membuat perubahan kembali media yang digunakan, yaitu wayang. Dikarenakan pada siklus pertama itu terdapat evaluasi atau refleksi diri bahwa anak ternyata ketika menonton tayangan melalui laptop, melalui YouTube, itu masih kurang fokusnya. Mungkin dikarenakan anak kan di rumah memang terbiasa untuk menonton YouTube, untuk bermain handphone, bahkan jika di rumah dia bisa memilih sendiri tayangan apa yang dia sukai, begitu. Ia bisa lebih banyak mengeksplor YouTube tersebut, begitu. Dibandingkan ketika di sekolah, tayangan yang dilihat itu terbatas dan diarahkan oleh saya, oleh pendidik, sebatas tayangan-tayangan edukasi bagi anak usia dini. Maka saya mengganti metode, maksudnya mengganti medianya menjadi wayang. Cerita yang diangkat yaitu bermain bersama ayah. Mengapa bermain bersama ayah? Dikarenakan kebetulan peserta didik yang menjadi subjek penelitian saya itu semuanya berjenis kelamin laki-laki. Pada kegiatan inti, saya memberikan skenario permainan favoritku saat bersama ayah. Dan di bagian penutupan saya melakukan review kembali terkait kegiatan hari ini. Pada pertemuan kelima, saya masih menggunakan metode media wayang dengan cerita menggunakan alat elektronik di rumah dengan aman. Pada kegiatan intinya, bermain peran dengan skenario yang kulakukan ketika di rumah, dan pada penutupnya dilakukan review kembali. Kemudian pada pertemuan ke-6, mendengarkan cerita anak di rumah. Jadi di sini saya sudah tidak memberikan lagi cerita kepada anak, namun saya menggali cerita dari anak itu sendiri. Apa yang ia lakukan di rumah, apa yang ia senangi ketika di rumah, kegiatan apa saja yang sangat berkesan, yang sangat ia senangi. Nah, sehingga pada kegiatan intinya, saat bermain peran, skenario-nya diberikan kepada anak. Jadi anak yang memutuskan hari ini ingin melakukan skenario apa, ingin membuat cerita apa, dan ingin menjadi siapa. Itu anak yang menentukan. Pada kegiatan penutup, dia lakukan review kegiatan kembali. Pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 2 siklus, yaitu siklus pertama terdiri dari 3 kali pertemuan dan hasilnya 40% anak telah mencapai kriteria mulai berkembang dan 60% anak mencapai kriteria berkembang sesuai harapan. Sedangkan pada siklus kedua terdiri dari 3 kali pertemuan dengan hasil 20% anak mencapai kriteria berkembang sesuai harapan dan 80% anak mencapai kriteria berkembang sangat baik. Di sini diperlihatkan perbandingan ketercapaian
antara sebelum dilakukannya tindakan, setelah dilakukannya siklus 1, dan setelah dilakukannya siklus 2. Kriteria penilaiannya yaitu belum berkembang ya atau BB, mulai berkembang atau MB, berkembang sesuai harapan atau BSH, dan berkembang sangat baik atau BSD. Sebelum dilakukannya tindakan, sebanyak 4 siswa itu masih berada pada kriteria belum berkembang. Dalam artian 80% anak itu masih pada tahapan belum berkembang. Sedangkan 1 anak itu sudah pada kriteria mulai berkembang. Pada siklus ke-1, setelah dilakukannya siklus ke-1, terdapat peningkatan kepada setiap peserta didik, di mana sudah tidak ada lagi peserta didik yang berada di kriteria belum berkembang. Namun, 3 peserta didik sudah memasuki kriteria mulai berkembang dan 2 peserta didik sudah mencapai kriteria berkembang sesuai harapan. Jadi secara persentase, secara 40% itu sudah berada di titik berkembang sesuai harapan. Setelah dilaksanakannya siklus kedua, sudah tidak ada lagi peserta didik yang berada di kriteria mulai berkembang. Dari 4 peserta didik itu sudah berada pada kriteria BSB atau berkembang sangat baik, dan hanya tinggal 1 peserta didik lagi yang masih berada di kriteria berkembang sesuai harapan. Oleh karena itu, jadi 80% anak sudah berada di kriteria BSB. Dari grafik yang diperlihatkan, berdasarkan data yang sudah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus pertama, terdapat 40% anak yang mencapai kriteria mulai berkembang, dan 60% anak mencapai kriteria berkembang sesuai harapan. Sedangkan pada siklus kedua, terdapat 80% anak yang mencapai kriteria berkembang sangat baik, dan hanya 20% anak yang masih berada pada kriteria berkembang sesuai harapan. Ini menunjukkan bahwa metode bermain peran sudah berhasil dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bahasa anak, terutama dalam kemampuan menyimak dan mengungkapkan kembali isi cerita, karena sudah melebihi dari batas ketercapaian yaitu 75%. Kesimpulannya, penerapan metode bermain peran terhadap anak usia ini mampu memberikan peningkatan terhadap kemampuan bahasa anak. Pemberian metode bermain peran perlu dilakukan secara konsisten dan berpusat pada anak. Metode bermain peran terutama bermanfaat dalam meningkatkan anak dalam menyimak dan mengungkapkan isi dari cerita yang disimak. Pada penelitian ini, skenario yang diberikan itu berdasarkan cerita atau tayangan yang disimak dan dibahas terlebih dahulu dengan anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.